Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda. Jurusan Pendidikan Ekonomi semester 6 NPM 83 NPM 93. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang dari tugas sebelumnya, yang dimana tentang proposal penelitian yang berjudul perbandingan pembelajaran daring dengan pembelajaran luring terhadap peningkatan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS di SMA Negeri 1 Padang Toro. Yang dimana di sini kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu, yang dimana pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam kehidupan, yang dimana pendidikan ini memegang peranan penting karena pendidikan merupakan tempat lahirnya generasi penerus bangsa yang berkualitas sebagai sumber daya manusia. Di sini pembelajaran luring atau sering disebut dengan pembelajaran tatap muka merupakan pembelajaran yang terjadi interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Yang kemudian pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan media internet dengan aksesibilitas, konektivitas, dan fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi. Selanjutnya, identifikasi masalah, yang mana menurut Muhammad Ali identifikasi masalah adalah rumusan dan deskripsi tentang analisa ruang lingkungan masalah yang dirumuskan baik dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan. Yang dimana di sini ada tiga. Yang pertama ada tiga sesuai latar belakang, yang dimana yang pertama tendanya belajar peserta didik sehingga tidak berjalannya proses belajar mengajar yang diharapkan pendidik. Yang kedua, pembelajaran luring diterapkan di sekolah dinilai membosankan. Dan yang ketiga, pembelajaran daring diterapkan tapi masih kurang maksimal dalam proses keterbatasan ekonomi dan teknologi. Di sini ada pembatasan masalah, yang dimana setelah diidentifikasi masalah yang belum dapat dikatakan layak dan sesuai untuk diteliti. Oleh karena itu peneliti mengarahkan penelitian ini sehingga terfokus dan lebih spesifik. Adapun batasan masalah yang dibuat oleh peneliti pada kali ini adalah perbandingan pembelajaran daring dan pembelajaran luring dan peningkatan minat belajar peserta didik di SMA Negeri 1 Batang Toru. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Menurut Muhammad Najir, rumusan masalah adalah masalah yang biasanya dirumuskan dalam pertanyaan. Yang kedua, masalah hendaknya jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harusnya berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perbandingan pembelajaran daring dan dengan pembelajaran luring terhadap minat belajar peserta didik pelajaran mata ekonomi di SMA Negeri 1 Batang Toru. Tujuan masalah di sini, setiap kali kegiatan pasti ada tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai.
sama halnya dengan penelitian ini, tanpa adanya tujuan dan tanpa adanya tujuan yang jelas, maka penelitian ini akan mengambang dan tidak akan mengarah. Di sini tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Walangtodu kelas 10. Landasan teori di mana pembelajaran daring, yang dimana pembelajaran daring sudah dijelaskan sebelumnya, dan yang kemudian pembelajaran luring juga sudah dijelaskan yang sebelumnya. Yang ketiga, minat belajar. Pengertian minat belajar seperti yang kita ketahui, minat belajar secara etimologi berasal dari bahasa Inggris interest, yang berarti kesukaan, perhatian atau kecenderungan pada sesuatu. Yang kemudian pengertian belajar menurut Skinner, pengertian minat belajar adalah suatu dorongan atau kegairahan yang tinggi dalam hal memusatkan perhatian terhadap kegiatan belajar melalui interaksi dengan lingkungannya, dan akan menimbulkan perubahan perilaku. Yang keempat, pembelajaran ekonomi, yang dimana pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang berupaya membelajarkan siswa secara terintegrasi dengan memperhitungkan faktor lingkungan, karakteristik siswa, karakteristik bidang studi, serta berbagai strategi pembelajaran, baik penyampaian, pengelolaan maupun pengorganisasian pembelajaran. Yang kemudian pengertian ekonomi, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, berarti rumah, tangga, dan nomos artinya aturan. Pengertian ekonomi tidak jauh dari bagaimana upaya seseorang dalam menjalani kegiatan yang bertujuan terhadap kemakmuran. Pembelajaran ekonomi ialah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran menurut Adam Smith. Secara sistematika, ekonomi mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini agar penelitian ini tidak meluas, maka perlunya adanya kerangka berpikir. Hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dirumuskan berdasarkan teori-teori yang dikemukakan terlebih dahulu. Tempat dan penelitian, di mana tempat penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan, yang dimana penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Batangtoru, dan waktu penelitian di mana waktu penelitian ini kurang lebih 3 bulan. Yang kemudian ada populasi. Sebelum penelitian ini dilaksanakan, peneliti terlebih dahulu menentukan siapa yang akan diteliti dan disiapkan, di mana penelitian ini dilaksanakan sehingga perencanaan penelitian dapat disiapkan. Populasi merupakan sekelompok unsur atau
elemen yang menjadi objek penelitian. Yang kemudian ada sampel. Sampel adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menemukan untuk menentukan suatu penelitian tidak adanya ketentuan, tetapi harus disesuaikan dengan yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dimana penulis mengumpulkan data dengan jalan memberikan angket. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan jangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.